wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para pemimpin ibadah, segenap manajemen PT Era Tour and Travel, guru kita, pemimpin kita, Tuan Guru Muhammad Ridwan Harun, guru kita Ustaz Abdul Khalik, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk sama-sama persiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah yang kita lakukan esok hari semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, kita semua diberikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 15:12 menit. Kita sepakati saya selesai sampai jam 4. Setelah itu kita akan break. Kemudian sholat asar kita lanjutkan. Nanti 4:30 sampai jam 7 malam guru kita yang akan meneruskan manasik. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Baik, mari sama-sama kita awali manasik ini dengan membaca kalimat talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat saudaranya ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Secara harfiah, secara etimologi, umrah itu artinya adalah ziarah, berkunjung. Berkunjung ke tanah haram, ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Orang yang berumrah disebut dengan duyufullah, tamu Allah, duyufur rahman,
duyuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjadi tamu Allah, kita akan dijamu oleh Allah. Tadi Bapak Ibu masuk ke ruangan ini langsung dijamu, ya kan? Udah makan semua Bapak Ibu? Baru jadi tamu NLA saja dijamu, apalagi jadi tamu Allah. Kata Bapak Ibu, emang sudah bayar Ustaz, wajar kalau dijamu. Datang ke rumah manusia saja dijamu, apalagi kita datang ke rumah Allah. Kita menjadi tamu Allah, Allah sebagai tuan rumah, Allah yang menjamu kita. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya? Kata Nabi, al-hujjaju wal umaru waqtullah in sa'alu utu wa in da'u ujibu wa in anfaqu rifalah. Paham Bapak Ibu? Halo? Bisa bahasa Arab apa enggak? Bisa bahasa Arab apa enggak? Jangan sampai kalah dengan anak-anak di Mekah. Itu 5 tahun pintar bahasa Arab. Ya memang orang Arab. Al-hujjaju wal umaru waqtullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. Apa jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya? Insa'alu utu. Kalau kita minta dikasih oleh Allah. Wa inda al-ujib. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita diijabah oleh Allah. Doa kita mustajab. Wa in anfaqu lifalah. Ketika kita berinfak bersedekah di tanah suci, itu akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Itulah di antara jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamu. Di samping insya Allah kita semua akan mendapatkan ampunan Allah, sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya tanya Bapak Ibu, yakin nggak dengan janji Allah? Yakin nggak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu jawab yang kompak, yakin nggak dengan janji-janji suaminya? Pada diem. Baik. Nah kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Kalau saja kita lakukan, maka konsekuensinya umrah kita itu nggak sah. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Maka orang yang melaksanakan ibadah umrah adalah mereka yang berihram, bertawaf, bersa'i, tahallul, dan tertib. Nah kemudian insya Allah nanti Bapak Ibu akan berangkat dari Jakarta menuju Jeddah. Jam berapa Ibu pesawatnya? Jam berapa? Jam 8.30. Pastikan jam 5 Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Meeting pointnya adalah di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat Bapak Ibu, di depan, bukan di dalam. Kalau di dalam silahkan bayar masing-masing ya. 3 jam sebelum take off kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, Gate 2, meeting pointnya di depan rumah makan Sate Senayan. Nanti kita akan mendapatkan paspor, kemudian cek imigrasi, langsung kita menuju ruang tunggu. Bisa Bapak Ibu nanti ketika di ruang tunggu, kita lihat di situ nanti ada musola, kita bisa melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu usahakan, ya, nanti ketika kita berangkat besok nih, mungkin setengah 3, jam 4 kita mandi dari rumah, niatkan kita mandi sunnah ihram. Niatkan mandi sunnah ihram. Bapak-bapak tolong, nanti pakai ihramnya yang bawah itu sudah dipakai. Pakai celana dalam, pakai pakaian ihram, kemudian atasnya pakai batik merah. Kalau saja agak susah untuk gantinya, kita pakai dari rumah, bisa nanti ketika kita naik pesawat, kita melaksanakan sholat duha dulu, langsung kita ganti di sini. Ya, jadi yang bawahnya saja. Yang bawahnya kita pakai pakaian ihram, kemudian atasnya pakai batik. Ingat pakaian ihram yang satu lagi itu harus dibawa di pesawat, jangan di bagasi. Kenapa? Karena nanti setengah jam atau 1 jam sebelum Yalamlam kita akan mendapatkan informasi kepada seluruh jamaah yang ingin berihram di Yalamlam, mohon untuk mempersiapkan diri mengganti pakaian ihramnya.
karena setengah jam ke depan kita akan melewati alam laut. Ya, nanti kita ganti pakaian kita. Biasanya itu setelah makan yang kedua. Makan pertama dan makan kedua. Setelah kita makan kedua, kita ganti pakaian ihram. Kemudian nanti kita akan melewati alam laut. Nanti kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh di atas pesawat di alam laut. Paham Bapak Ibu ya? Nah kemudian nanti setengah jam atau 1 jam sebelum kita melewati alam laut, batiknya kita buka. Kita ganti dengan pakaian ihram. Nah kemudian ingat, celana dalam, kaos dalam itu tidak boleh dipakai. Ya, maka nanti pastikan 1 jam sebelum kita melewati alam laut itu sudah ditanggalkan semua. Ya, celana dalam ditanggalkan, kaos di dalam ditanggalkan, ya, sepatu juga ditanggalkan. Ya, oleh karena kita tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutupi. Maka sebaiknya kalau kita pengen cari aman, ya, dari rumah itu pakai sendal aja. Ya, pakai sendal bagi laki-laki. Kalau bapak ibu nggak apa-apa. Ya, jadi pakai sendal. Ada contohnya, ini pakai sepatu semua saya lihat ini. Ya, pakai sendal. Ya, pakai sendal karpil, gitu ya, Eckerman gitu. Yang tidak boleh menutup tumit. Sandal yang tidak boleh menutup tumit. Ya, itu sayang sepatunya Pak ya. Kayaknya sepatu mahal itu lorinya sayang. Sepatu slop itu ya. Sepatu slop. Jadi kaos kaki dibuka, kaos dalam dibuka, kemudian celana dalam dibuka. Nah kemudian nanti insya Allah akan diperiksa oleh Ustaz Muhammad ya. Nanti sebelum lihat itu diperiksa dulu. Ya kan, diingatkan bahwa apa, celana dalamnya sudah dibuka, sudah, kaos dalamnya sudah, kaos kakinya sudah. Ayo kita niat, gitu ya. Nah kemudian ibu-ibu sudah pakai pakaian ihram. Ketika kita melewati alam laut, nanti kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana niatnya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum lancar. Tolong nanti ketika di atas pesawat baca-baca. Ya di situ ada lafaz niat ya. Insyaallah nanti akan diingatkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ridwan. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Yang pertama, laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut. Tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, nggak boleh berantem, nggak boleh ngegosip, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh bercembu, dan tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Kapan berlakunya? Setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Sampai kapan? Sampai kita melaksanakan rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Paham Bapak Ibu ya? Nah kemudian kita akan take off dari Jakarta menuju Jeddah. Perjalanan dari Jeddah menuju Jakarta, Jakarta menuju Jeddah sekitar 9 jam 15 menit. Sampai nanti kita di Jeddah, langsung kita akan turun dari pesawat. Nanti kita akan naik bis biasanya, langsung menuju ruang tunggu proses imigrasi. Setelah proses imigrasi selesai, kemudian stempel paspor, langsung kita menuju conveyor. Tolong
koper-koper kecil dibawa masing-masing. Koper-koper kecil dibawa masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Insya Allah nanti ada porter yang akan bawa keluar. Dan insya Allah koper besar itu kita akan temukan nanti di depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Koper kecil kita bawa ke bis. Nanti turun di bis, ya sampai hotel kita bawa koper kecil masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Insya Allah nanti setelah melaksanakan ibadah umroh, kita masuk ke kamar, ya itu sudah ada hotel kita, koper kita di depan kamar masing-masing. Nah kemudian Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan berjalan dari Bandara Jeddah menuju Mekah. Berjalan dari Jeddah menuju Mekah sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Kalau lancar, tidak ada halangan, insya Allah 1,5 jam sampai. Ya sekitar 2 jam. Kemudian kita akan sampai hotel kita, ya nanti langsung kita akan diajak ke restoran biasanya. Kita akan makan terlebih dahulu Bapak Ibu. Makan malam. Kita sampai di Jeddah jam berapa? 14.30. Ya, insyaallah nanti ya maghrib kita sudah sampai di Jeddah. Ya, kita sampai di hotel, mendapatkan kunci kamar masing-masing, kemudian makan malam terlebih dahulu. Setelah makan malam, kita akan menuju kamar kita masing-masing. Ya, kita bersih-bersih, ingat dalam keadaan berihram. Sesuatu yang ada unsur wangi jangan dipakai. Sabun, odol, sampo, nah, itu tidak boleh dipakai. Kemudian tisu basah itu wangi, nggak boleh dipakai. Nah kemudian setelah kita ya bersih-bersih, nanti kita akan kumpul di lobi hotel. Pastikan seluruh jamaah sudah dalam keadaan berwudu. Sudah dalam keadaan berwudu. Nanti jamaah semua akan mendapatkan handset untuk tawaf. Ingat, handset yang diberikan oleh NRA itu sifatnya adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Maka nanti selesai melaksanakan tahallul, mohon handset yang diberikan itu dikumpulkan kembali untuk grup yang berikutnya. Nah kemudian setelah kita kumpul semua di lobi hotel, sudah dalam keadaan berwudu, nanti kita akan sama-sama turun menuju Masjidil Haram. Kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah qasar takhir di dalam Masjidil Haram. Selesai kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di dalam Masjidil Haram, kita akan langsung menuju Matok. Apa itu Matok? Matok itu artinya adalah areal tawaf. Kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itulah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Kita akan melaksanakan rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Ka'bah memiliki 4 rukun. Yang pertama, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Sami, rukun Yamani. Nah kemudian ini adalah pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Ka'bah dan Hajar Aswad itulah yang disebut dengan multazam. Multazam itu adalah maudhi'un yustajabu fihi doa. Kata Nabi, multazam itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ditandai nanti di sebelah kanan kita ada lampu berwarna hijau. Ketika kita melihat lampu berwarna hijau, berarti kita sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Dia melambaikan tangan terlebih dahulu. Kenapa? Sampai terlebih dahulu. Maka yang di belakang, ya tolong nanti, ya pastikan kita sejajar dengan rukun Hajar Aswad, baru kita lambaikan tangan, kemudian mengacu. Kemudian kita akan melewati rukun Iraqi, kita akan melewati rukun Sami, kita akan melewati rukun Yamani. Berapa lama kita melaksanakan tawaf? Tergantung padat atau tidak. Kalau normal biasanya sekitar setengah jam selesai kita melaksanakan tawaf. Setelah kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran,
kita disunahkan untuk berdoa di depan multazam. Cuma kita harus mundur, karena ini tempat yang sangat berjubel, sangat sesak. Kadang sudah kita mundur masih sesak juga. Akhirnya kita mencari tempat yang agak lenggang. Bisa nanti di sebelah kanan makam Ibrahim. Kita lihat situasi dan kondisi. Nah, setelah kita berdoa di depan multazam, kemudian kita bergeser ke kanan, kemudian kita melaksanakan sholat sunat tawaf di depan makam Ibrahim. Ya, sunnah kita membaca surat Al-Ikhlas. Kalau kita nggak hafal surat Al-Ikhlas, silahkan baca surat Qul Huwallahu Ahad. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Seusai kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat, langsung kita menuju mas'a. Ya, menuju mas'a. Apa itu mas'a? Mas'a itu artinya adalah tempat sa'i. Setelah tawaf sebelum sa'i, sunnah kita minum air zam-zam. Sunnah minum air zam-zam. Nah, kemudian setelah itu kita akan melaksanakan daripada sa'i antara Safa dan Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 400 meter. Hitungannya adalah Safa Marwah 1 kali hitungan, Marwah Safa 2 kali hitungan. Safa Marwah 3 kali hitungan, terus sampai ke 7. Jadi hitungannya adalah 1, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Safa, berakhir di Marwah. Paham Bapak Ibu? Kita akan naik ke Bukit Safa. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasulih. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kita naik di Bukit Safa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Ingat, Safa itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka nanti di atas Bukit Safa kita akan berdoa. Kita akan mohon bermunajat kepada Allah. Doa yang dipimpin oleh mutawif kita, oleh ustaz kita. Ingat, seusai guru kita, mutawif kita memimpin doa, Bapak Ibu sampaikan doa masing-masing. Itu adalah merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Allah malu untuk tidak mengijabah doa kita ketika sungguh-sungguh kita berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Salah satunya adalah di Bukit Safa. Kemudian nanti kita akan turun menuju Marwah. Antara Safa dan Marwah nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau. Bagi yang laki-laki, ketika melewati lampu berwarna hijau, disunahkan untuk berlari-lari kecil. Nanti dari Safa kita akan turun lagi menuju Marwah. Kembali kita melewati lampu berwarna hijau. Kita yang laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Kemudian membaca doa tadi itu, Rabbighfir warham, sampai selesai. Itu kita laksanakan 7 kali putaran. Ya, insya Allah pelaksanaan kegiatan saya itu sekitar 45 menit selesai. Nah, setelah kita melaksanakan daripada sa'i 7 kali putaran, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Nanti setelah kita dari Bukit Marwah selesai pada putaran yang ke-7, kita keluar dari Masjidil Haram. Nanti di luar kita akan sama-sama melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Yang laki-laki sunnah untuk dicukur habis, sunnah untuk dibotak. Kenapa? Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya, mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Doa itu diulang Rasulullah sampai 3 kali. Sahabat bertanya oleh Muqassirin, ya Rasul, untuk orang yang susah amat ngomongnya. Ini kalau ngantuk begini Pak, bukan belum makan, kebanyakan makan tadi. Ya,
Ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Sampai seorang sahabat bertanya, walil muqassirin ya Rasul. Bagi orang yang memedekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memedekkan rambut. Jadi untuk yang mencukur habis rambutnya, membotak kepalanya laki-laki, itu mendapatkan 3 perkara Rasulullah. Sementara yang cuma menggunting saja, tidak dicukur habis, mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak, ya, Bapak-bapak mau 3 atau mau 1? Halo? Mau 3 atau mau 1? Apanya yang 3? Jangan istrinya ya. Istri 1 saja cukup. Ya, 1 di Bekasi, 1 di Jakarta. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Bu, Ibu setuju nggak kira-kira? Bapak setuju kalau berani? Baik. Setelah kita melaksanakan tahallul, selesai kita melaksanakan umrah. Sekitar jam 2, jam setengah 2 pagi selesai kita melaksanakan ibadah. Nah kemudian nanti langsung kita akan menuju hotel kita. Kita istirahat, kita mandi. Ingat 1 jam sebelum subuh, pastikan kita sudah berada di dalam Masjidil Haram. Kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat sunat taubat sampai menunggu waktu subuh. Ya, nanti kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Baru nanti kita akan menuju hotel untuk bisa melaksanakan sarapan pagi, istirahat.